Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristania Mulu dengan NIM 230211060016. Di bagian ini saya akan mendemokan bagian lab cyber security case studies, dan juga lab yang kedua adalah lab learning the details of attacks. Untuk yang pertama, kita masuk ke lab cyber security case studies. Di sini untuk objektifnya adalah research dan analyze mengenai keamanan cyber saat ada insiden, dan juga ini ada background dan skenario-nya baik dalam pemerintahan, dalam bisnis, dan juga secara individual. Ada beberapa target dari serangan cyber. Dan di sini untuk require resource-nya adalah PC or mobile device dengan akses internet. Dan ada task yang pertama membahas mengenai conduct search of high profile cyber attacks. Di sini ada step 1 dan step yang kedua, dan langsung saja untuk yang task yang kedua kita akan menulis analisis dari cyber attack. Di sini select one of high profile cyber attacks from step 1A, dan juga menulis analisis dari serangan beserta jawabannya pada setiap pertanyaan di bawah ini. Untuk yang pertama, who were the victims of the attacks? Di sini serangan cyber Stuxnet ini atau the Stuxnet virus. Di sini adalah salah satu insiden paling terkenal dalam sejarah keamanan digital, yaitu korban utama dari serangan ini adalah fasilitas nuklir yang ada pada Iran, khususnya pabrik pengayaan uranium di Natanz. Serangan ini menargetkan sistem kontrol industri atau Industrial Control System ICS yang digunakan untuk mengatur kecepatan sentrifugal dalam proses pengayaan uranium. Dan akibatnya mesin-mesin tersebut rusak secara fisik tanpa terdeteksi oleh operator karena sistem tampak berjalan normal di layar pengawasan. Selain Iran, juga ada perusahaan Siemens juga terdampak secara tidak langsung karena perangkat lunak menjadi sasaran eksploitasi. Dan untuk yang kedua yaitu what technologies and tools were used in the attack, atau teknologi apa, alat apa yang digunakan dalam serangan itu. Teknologi dan alat yang digunakan dalam serangan Stuxnet ini sangat canggih, yaitu malware ini berbentuk worm yang menyebar melalui perangkat USB dan sistem operasi Windows. Stuxnet ini memanfaatkan 4 zero days vulnerabilities atau celah keamanan yang belum diketahui publik dan menggunakan sertifikat digital resmi agar tampak sah. Dan malware ini dirancang khusus untuk menyerang perangkat lunak Siemens Step 7 yang mengontrol PLC atau Programmable Logic Controller di fasilitas industri dengan memanipulasi instruksi PLC. Dan juga Stuxnet ini mampu mengubah kecepatan mesin secara halus hingga menyebabkan kerusakan secara fisik. Dan bagian yang ketiga atau C itu when did the attack happen within the network, yaitu serangan Stuxnet ini diperkirakan mulai menyebar pada tahun 2009, namun baru terdeteksi secara luas pada tahun 2010. Dan malware ini menyusup ke jaringan sistem industri Iran melalui perangkat USB yang terinfeksi dan kemudian menyebar ke komputer-komputer yang menjalankan sistem operasi Windows. Setelah berada di dalam jaringan, Stuxnet ini menunggu hingga menemukan sistem kontrol industri yang sesuai dengan targetnya sebelum mulai melakukan sabotase terhadap proses pengayaan uranium. Dan bagian yang keempat, what system were targeted? Target utama dalam serangan ini adalah sistem kontrol industri atau Industrial Control System ICS dan Programmable Logic Controller atau PLC yang digunakan untuk mengatur kecepatan mesin sentrifugal di fasilitas nuklir Iran. Dan Stuxnet ini dirancang khusus untuk menyerang perangkat lunak Siemens Step 7 atau Siemens Step 7 yang digunakan untuk memprogram dan memantau PLC tersebut. Dengan memanipulasi instruksi di dalam sistem, malware ini menyebabkan kerusakan fisik pada mesin tanpa memunculkan tanda-tanda gangguan di layar operator. Dan yang kelima, what was the motivation of the attackers in this case? When did they hope to achieve? Apa yang mereka harapkan untuk dicapai? Atau motivasi dari serangan
pada kasus ini, yaitu motivasi utama dari serangan Stuxnet diyakini bersifat politik dan strategis, dan serangan ini diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel dengan tujuan untuk menghambat program nuklir Iran tanpa harus melakukan serangan militer langsung. Dengan merusak sistem pengayaan uranium, para penyerang berharap dapat menunda kemampuan Iran dalam mengembangkan senjata nuklir dan sekaligus menunjukkan kekuatan serangan cyber sebagai alat geopolitik. What was the outcome of the attack atau stolen data, ransom, system damage, etc. Dampak dari serangan Stuxnet ini sangat signifikan. Tidak ada data yang dicuri atau permintaan tebusan seperti pada serangan ransomware, namun kerusakan fisik yang ditimbulkan sangat besar. Ribuan mesin sentrifugal di fasilitas nuklir Iran rusak dan juga proses pengayaan uranium terganggu selama berbulan-bulan. Selain itu, serangan ini juga membuka mata dunia terhadap potensi cyber warfare, yaitu penggunaan serangan cyber untuk mencapai tujuan militer dan politik. Itu dia untuk bagian lab cyber security case study atau kasus-kasus dalam serangan cyber yang terjadi di dunia nyata, dan lanjut pada lab learning details of attacks. Kita akan belajar mengenai secara detail setiap serangan itu secara detail. Di sini masih sama untuk objective background dan juga required resource-nya. Ada conduct a search of IoT application vulnerabilities, dan juga di sini ada beberapa ada 4 step yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan. What is the vulnerability atau kerentanan apa? Yaitu kerentanan yang ditemukan terdapat pada perangkat medis yang terhubung ke jaringan rumah sakit seperti pompa infus pintar dan monitor detak jantung. Banyak perangkat ini menggunakan sistem operasi lama yang tidak diperbarui serta memiliki konfigurasi keamanan default yang lemah. Akibatnya perangkat dapat diakses dari jarak jauh tanpa autentikasi yang memadai dan memungkinkan penyerang untuk mengubah dosis obat atau manipulasi data pasien. Dan who might exploit it? Explained. Kerentanan ini dapat dieksploitasi oleh peretas individu, kelompok kriminal cyber, atau bahkan aktor negara yang ingin mengganggu layanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, penyerang dapat memanfaatkan celah ini untuk memeras rumah sakit dengan ancaman mengubah pengaturan perangkat medis ataupun mencuri data pasien sensitif. Dan untuk bagian step yang ketiga, why does the vulnerability exist? Kerentanan ini muncul karena kurangnya perhatian terhadap keamanan dalam desain awal perangkat IoT medis. Produsen lebih fokus pada fungsi dan konektivitasnya daripada perlindungan data dan sistem. Selain itu, banyak perangkat menggunakan firmware yang lama dan tidak pernah diperbaharui, serta kata sandinya default tidak pernah diganti oleh pengguna. Dan juga lingkungan rumah sakit yang kompleks juga membuat pembaharuan sistem menjadi sulit dilakukan secara rutin. Jadi yang terakhir di step 4, what could be done to limit the vulnerability, yaitu untuk mengurangi risiko. Produsen dan institusi kesehatan ini perlu menerapkan pembaruan firmware berkala, enkripsi komunikasi, dan juga autentikasi multifaktor pada setiap perangkat. Rumah sakit juga harus melakukan audit keamanan jaringan IoT, mengganti kata sandi yang default itu, serta memisahkan jaringan perangkat medis dari jaringan umum. Selain itu, pelatihan keamanan bagi staf medis sangat penting agar mereka memahami risiko dan cara menjaga keamanan perangkat yang digunakan. Sekian untuk lab yang pertama dan kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Clarissa Maramis dengan NIM 230211060024, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk lab visualizing the black hats. Nah, jadi pada lab ini kita akan diminta untuk membuat 3 profil penyerang cyber hipotetis lengkap dengan organisasi, motif, metode serangan, target, dan kerentanan yang dieksploitasi, serta bagaimana cara mitigasinya. Nah, tujuannya itu adalah untuk memahami kalau penyerang cyber itu beragam dan tidak semuanya mempunyai motif yang sama. Jadi, mari kita langsung mulai saja dengan motif yang pertama. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan untuk yang pertama. Misalnya, profil yang pertama itu saya beri nama dengan Grey Fox. Nah, Grey Fox ini seorang aktivis independen yang berafiliasi longgar dengan kolektif yang terinspirasi gerakan Anonymous.
Motivasinya bukan uang, melainkan politik dan sosial. Ia ingin memprotes sebuah perusahaan tambang yang dianggap merusak lingkungan yang tidak transparan. Nah, untuk metode dari serangannya itu sendiri, dia menggunakan SQL injection pada form pencairan di website perusahaan. Karena input form tidak disanitasi dengan baik dan tidak ada web application firewall, maka Grey Fox berhasil mengakses database dan melakukan defacement, mengganti halaman utama dengan pesan protes sekaligus membocorkan sebagian data ke paste bin, ke paste bin. Nah, sehingga untuk mencegah atau memitigasi serangan yang seperti ini, maka perusahaan perlu menerapkan parameterized queries agar input tidak bisa dieksekusi sebagai kode, memasang WAF, melakukan validasi input di semua form, serta audit keamanan dan penetration testing secara rutin. Nah, kemudian kita lanjut, misalnya yang kedua, itu profil yang kedua adalah kelompok kriminal terorganisir bernama Dark Ledger yang menjalankan model bisnis ransomware as a service. Motivasinya itu murni hanya karena finansial. Mereka ingin menenkripsi data korban dan meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency dengan ancaman tambahan membocorkan data jika tidak dibayar. Nah, metode masuknya itu bagaimana? Metode masuknya itu purely hanya menggunakan email phishing yang menyamar sebagai invoice vendor, yang dimana berisi dokumen Office dengan makro berbahaya. Nah, setelah dibuka, maka malware itu akan menyebar ke seluruh jaringan menggunakan teknik pass the hash. Nah, target dalam skenario ini adalah perusahaan manufaktur menengah yang kurang melatih karyawannya soal phishing, masih mengizinkan makro office berjalan default dan tidak punya segmentasi jaringan. Ini juga sering terjadi mungkin untuk pengguna-pengguna biasa. Nah, sehingga bagaimana cara untuk memitigasi attacker yang seperti ini? Mitigasinya itu meliputi pelatihan kesadaran phishing rutin, menonaktifkan macro office secara default, implementasi EDR untuk deteksi ancaman di endpoint, segmentasi jaringan, dan yang paling penting, backup data offline yang tidak bisa dienkripsi oleh ransomware. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga. Ini misalnya who is the attacker? Ini profil ketiga ini sangat berbeda dari dua yang sebelumnya. Ini adalah insider threat. Nah, pelakunya itu adalah mantan sysadmin di perusahaan fintech yang baru saja diberhentikan karena masalah kinerja. Nah, jadi motivasinya itu adalah dendam pribadi, bukan uang lagi. Berbeda dengan yang di atas, untuk protes politik dan juga untuk keuntungan uang. Tapi kalau misalnya untuk yang ketiga ini, itu motivasinya adalah dendam. Nah, karena proses offboarding yang lambat, akses VPN dan admin orang ini belum dicabut, sehingga orang ini itu bisa login ke server produksi pada akhir pekan, menghapus database penting, dan menonaktifkan akun admin lain untuk menghambat pemulihan. Kerentanan utamanya adalah SOP offboarding yang tidak tegas dan tidak adanya MFA wajib untuk backup data dengan kemampuan rollback cepat. Dan sehingga dari ketiga profil ini, itu kita bisa melihat bahwa ancaman cyber itu datang dari berbagai motif, politik, finansial, hingga personal. Tapi pola pertahanannya itu seringkali sama. Kontrol akses yang ketat, monitoring yang baik, dan kesiapan respon insiden itu bisa memitigasi bagaimana beberapa dari hacker-hacker ini, attacker-attacker ini, sehingga itulah kesimpulan dari lab ini. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke lab yang berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Briliani Jessica Putalangi dengan NIM 2302 1100 Kita masuk ke lab yang bernama Becoming a Defender. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dan untuk resource yang dibutuhkan hanya device dengan koneksi internet. Nah, pertanyaan yang pertama itu mengenai pencarian sertifikasi yang populer.
Nah, berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa sertifikasi yang paling banyak dimiliki dan dikenal dalam bidang keamanan cyber. Di antaranya adalah CompTIA Security Plus, Certified Ethical Hacker atau CEH, ada Certified Information System Security Professional atau CISSP, ada Certified Information Security Manager atau CISM, ada Certified Information System Auditor atau CISA, ada CompTIA CISA Plus, ada GIAC Security Essentials atau GSEC, serta Offensive Security Certified Professional atau OSCP. Nah, sertifikat tersebut banyak digunakan karena mencakup berbagai tingkat kemampuan, mulai dari yang mendasar hingga tingkat yang lanjutan dalam keamanan cyber atau keamanan informasi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita disuruh memilih 3 sertifikasi dan kita menjelaskan secara lebih detail tentang sertifikasi tersebut. Nah, yang pertama ada CompTIA Security Plus. CompTIA Security Plus ini merupakan sertifikasi dasar yang bersifat vendor neutral dan ditujukan untuk pemula yang ingin masuk ke bidang keamanan cyber. Sertifikasi ini mencakup materi seperti keamanan jaringan, ancaman dan kerentanan, kriptografi dasar, serta manajemen risiko. Nah, umumnya hanya membutuhkan satu ujian untuk memperoleh sertifikasi ini. Kemudian sertifikasi yang kedua ada Certified Information System Security Professional atau CISSP, yang merupakan sertifikasi tingkat lanjut yang ditujukan bagi profesional berpengalaman. Sertifikasi ini mencakup 8 domain utama keamanan informasi seperti risk management, security architecture, identity and access management, serta security operations. CISSP biasanya mensyaratkan pengalaman kerja beberapa tahun di bidang keamanan cyber. Kemudian yang ketiga ada Certified Ethical Hacker atau CEH, adalah sertifikasi yang berfokus pada teknik pengujian keamanan sistem dari perspektif penyerang. Materinya mencakup teknik scanning, sistem hacking, social engineering, web application security, dan malware analysis. Sertifikasi ini biasanya terdiri dari satu ujian yang menguji pemahaman konsep hacking secara etis. Kemudian step yang kedua disuruh menginvestigasi posisi yang available di cyber security ini sendiri. Yang pertama ada how many new job listings that were posted within the last 2 weeks. Nah, berdasarkan penelusuran pada platform pencarian kerja seperti Indeed, terdapat puluhan hingga ratusan lowongan kerja baru di bidang security dalam rentang 2 minggu terakhir. Nah, posisi yang muncul cukup beragam, menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja di bidang ini sangat tinggi dan terus berkembang. Kemudian, what is the salary range atau pendapatan bagi top 10-nya? Nah, jawabannya adalah rentang gaji dari 10 lowongan teratas berada pada sekitar 80.000 US dollar hingga lebih dari 190.000 US dollar per tahun. Posisi entry level cenderung berada di kisaran bawah, sedangkan posisi senior seperti security engineer atau cloud security specialist berada pada kisaran gaji yang jauh lebih tinggi. Kemudian, what are the most common qualification required by employers? Kualifikasi yang paling sering diminta oleh perusahaan meliputi latar belakang pendidikan bidang IT atau computer science, pengalaman dalam network security, pemahaman tentang risk management, kemampuan menggunakan security tools seperti SIEM, firewall, serta endpoint protection. Selain itu, kemampuan analitis, problem solving, dan komunikasi juga sangat penting. Kemudian, what industry certification are required by these employers? Sertifikasi yang paling sering diminta oleh employer antara lain CompTIA Security Plus, CISSP, CEH, CISM, CISA, CISA Plus, serta beberapa sertifikasi cloud security seperti AWS Security Specialty, yang sertifikasi ini digunakan sebagai bukti kompetensi teknis dan profesional di bidang keamanan informasi. Nah, do any of certification match the one listed in this step 1A?
Ya, terdapat kesesuaian antara sertifikasi yang populer yang sudah kita jawab tadi dengan yang diminta oleh perusahaan. CompTIA Security Plus, CISSP, dan CEH yang dijelaskan pada step 1 juga muncul secara konsisten dalam persyaratan lowongan kerja di bidang cyber security, sehingga menunjukkan relevansi yang tinggi antara sertifikasi di industri dan kebutuhan pasar kerja. Nah, kemudian kita disuruh menginvestigasi beberapa platform yang digunakan. Terdapat beberapa platform yang digunakan untuk melatih kemampuan keamanan cyber secara legal, seperti Google Gruyere yang menyediakan simulasi kerentanan aplikasi web, OWASP Juice Shop yang berisi berbagai celah keamanan untuk latihan penetration testing, Portswigger Web Security Academy yang menyediakan materi dan lab interaktif, serta Hack the Box dan Try Hack Me yang menyediakan lingkungan simulasi keamanan cyber untuk latihan yang praktis. Kemudian yang lab selanjutnya ada Lab Anatomy of Malware di sini. Masih sama, untuk resource yang dibutuhkan hanya device dengan internet akses. Nah, di sini ada pertanyaan, read the information about the malware found from your search in step 1A. Choose one and write a short summary that explains what the malware does. Nah, di sini diminta ringkasan mengenai salah satu malware yang sudah kita cari tadi. Nah, salah satu malware yang saya gunakan dalam ringkasan kali ini dan dapat dianalisis lebih lanjut adalah Luma Stealer, yaitu malware jenis information stealer yang dirancang untuk mencuri data dari perangkat korban secara diam-diam. Malware ini bekerja dengan cara menginfeksi sistem melalui berbagai metode seperti phishing email, situs web berbahaya, aplikasi bajakan, serta teknik social engineering yang memancing pengguna untuk mengunduh atau menjalankan file berbahaya. Setelah berhasil masuk ke sistem, Luma Stealer akan melakukan ekstraksi data penting seperti username dan password yang tersimpan di browser, cookie sesi login, data dompet cryptocurrency, serta file penting lainnya di dalam perangkat. Data yang berhasil dicuri kemudian dikirim ke server penyerang untuk digunakan dalam aktivitas ilegal, seperti pengambil alihan akun, pencurian identitas, maupun serangan lanjutan terhadap sistem lain. Nah, kemudian ada dampak dari malware ini tergolong serius karena dapat menyebabkan kebocoran data pribadi maupun organisasi, kehilangan akses akun, hingga potensi kerugian finansial. Selain itu, Luma Stealer juga dapat menjadi pintu masuk bagi serangan lanjutan seperti ransomware, sehingga tingkat risikonya sangat tinggi dalam ekosistem keamanan cyber modern. Nah, itulah 2 lab yang sudah saya jelaskan, dan lab berikutnya adalah lab social engineering yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gabriela Koba dengan NIM 230211060014, dan pada saat ini saya akan melanjutkan untuk lab yang selanjutnya, yaitu pada lab social engineering, yang dimana pada lab ini akan dijelaskan bagaimana social engineering ini merupakan salah satu jenis serangan cyber yang bertujuan untuk memperoleh informasi pribadi ataupun informasi yang sensitif dengan memanfaatkan kelemahan manusia. Berbeda dengan serangan yang langsung menyerang sistem komputer, social engineering justru menyerang psikologi manusia. Penyerang akan membuat korban percaya, sehingga korban secara sukarela memberikan informasi penting. Jadi di dalam lab ini disebutkan bahwa serangan ini itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dan selanjutnya kita diminta di sini untuk membuka dan membaca artikel pada website SANS Institute, yang dimana dengan judul adalah Methods for Understanding and Reducing Social Engineering Attacks. Oke, jadi kita akan langsung masuk saja. Jadi pada soal di sini diminta apa 3 metode yang digunakan dalam social engineering untuk memperoleh akses informasi.
Jadi, berdasarkan dari artikel tersebut, terdapat 3 metode utama yang digunakan oleh penyerang. Yang pertama adalah electronic access atau akses elektronik, yang dimana penyerang memanfaatkan media elektronik, misalnya email phishing, website palsu, malware, ataupun aplikasi berbahaya, untuk memperoleh informasi dari korban. Yang kedua ada physical access atau akses fisik, yaitu memperoleh akses ke lokasi ataupun perangkat dengan menyamar sebagai orang yang dipercaya. Yang ketiga adalah media sosial, yaitu memanfaatkan informasi yang dibagikan oleh pengguna di media sosial untuk melakukan serangan. Selanjutnya, apa 3 contoh serangan social engineering dari 2 metode yang pertama? Contoh yang pertama itu adalah phishing, yaitu upaya penipuan yang menggunakan email palsu yang dirancang menyerupai email resmi dengan tujuan agar korban memasukkan username, password, ataupun informasi penting lainnya. Yang kedua ada spear phishing, yaitu phishing yang ditargetkan kepada informasi atau kepada individu atau organisasi tertentu dengan menggunakan informasi dari pribadi korban. Dan yang ketiga ada pretexting, yang dimana pada metode ini penyerang membuat identitas atau cerita palsu, misalnya yang mengaku sebagai staf bank ataupun pegawai perusahaan agar korban memberikan informasi rahasia. Yang ketiga adalah mengapa media sosial menjadi ancaman dalam social engineering. Media sosial menjadi ancaman karena banyak pengguna memberikan atau membagikan informasi pribadi secara terbuka, misalnya nama lengkap, alamat, tempat kerja, sekolah, keluarga, dan lain-lain. Yang dimana informasi tersebutlah yang dimanfaatkan oleh penyerang untuk menyusun serangan yang lebih meyakinkan atau bahkan menjawab pertanyaan keamanan akun korban. Selanjutnya adalah bagaimana organisasi dapat melindungi diri dari serangan social engineering. Berdasarkan artikel SANS Institute, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan organisasi. Yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan keamanan kepada seluruh karyawan agar mengenali berbagai bentuk social engineering. Yang kedua, menerapkan kebijakan keamanan jelas mengenai penggunaan email, internet, dan juga lainnya. Ketiga, melakukan verifikasi identitas sebelum memberikan informasi penting. Dan yang terakhir, mendorong seluruh karyawan untuk segera melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada tim keamanan. Yang selanjutnya adalah, apa sih sebenarnya SANS Institute yang menulis artikel tersebut? Jadi, SANS Institute itu adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang keamanan cyber. Jadi, organisasi ini menyediakan pelatihan, sertifikasi profesional, penelitian, serta berbagai publikasi mengenai keamanan informasi. Dan dari artikel ini juga yang menjadi referensi yang diterbitkan oleh SANS Institute. Jadi secara umum pada bagian lab social engineering ini dapat disimpulkan bahwa social engineering merupakan serangan yang menargetkan manusia sebagai titik lemah dalam sistem keamanan. Dan serangan ini dapat dilakukan melalui media elektronik, akses fisik, maupun media sosial. Untuk itulah, untuk mengurangi risiko serangan tersebut, organisasi perlu menerapkan kebijakan keamanan yang bijak, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta membangun kesadaran mengenai pentingnya menjaga informasi pribadi. Dan selanjutnya kita masuk pada lab incident handling. Jadi pada bagian ini akan menerapkan bagaimana pengetahuan mengenai prosedur penanganan insiden keamanan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan pada setiap tahap proses incident response. Jadi, tidak diminta untuk menyelesaikan sebuah kasus, melainkan menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan oleh tim keamanan agar mereka dapat menangani insiden secara sistematis. Jadi, setiap organisasi itu harus memiliki kebijakan, prosedur, dan juga langkah-langkah atau checklist agar setiap insiden dapat ditangani secara konsisten. Seorang analis keamanan juga harus memahami
apa yang harus dilakukan pada setiap penanganan insiden. Dan di mana di modul ini kita diminta menggunakan pedoman dari NIST Special Publication yang berjudul Computer Security Incident Handling Guide. Kita bisa lihat di sini. Oke, jadi kita masuk pada bagian yang pertama. Jadi pada kasus yang pertama itu membahas sebuah perusahaan investasi keluarga yang memiliki kurang dari 100 karyawan. Dan pada suatu hari muncul sebuah worm baru yang mampu menyebar melalui media penyimpanan seperti flash disk serta melalui Windows Shared Folder. Setelah berhasil menginfeksi komputer, worm tersebut memasang DDoS agent, yaitu program yang memungkinkan komputer korban dikendalikan untuk melakukan serangan distributed denial of service. Dan masalah menjadi semakin besar karena sensor antivirus baru tersedia beberapa jam setelah worm mulai menyebar, yang menyebabkan sebagian besar komputer perusahaan telah terinfeksi. Dan pada bagian preparation, kita diminta menentukan pertanyaan apa saja yang harus diajukan sebelum insiden terjadi. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang ada. Yang pertama, apakah organisasi memiliki kebijakan dan prosedur penanganan insiden? Yang kedua, apakah tim CSIRC telah memiliki pembagian tugas yang jelas? Kedua, apakah antivirus dan sistem keamanan telah diperbarui? 4. Apakah terdapat prosedur pencadangan atau backup data secara berkala? Yang kelima, apakah pengguna telah diberikan pelatihan mengenai ancaman malware? Dan terakhir, apakah tersedia alat untuk memantau aktivitas jaringan yang mencurigakan? Yang dimana tujuan dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah organisasi ini benar siap menghadapi setiap serangan yang ada. Yang kedua, kita masuk pada tahap detection and analysis, yang dimana pada tahap ini fokus untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan beberapa pertanyaan yang diajukan adalah, yang pertama, kapan infeksi worm pertama kali terdeteksi? Kedua, sistem atau komputer mana saja yang terinfeksi? Ketiga, bagaimana worm tersebut menyebar di dalam jaringan? Yang keempat, apakah terdapat komputer yang menjalankan agen DDoS? Yang kelima, seberapa besar dampak infeksi terhadap operasional perusahaan? Selanjutnya, bukti apa saja yang harus dikumpulkan untuk analisis lebih lanjut? Dan yang terakhir, apakah ada indikasi data penting telah dicuri atau dimodifikasi? Yang mana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu tim keamanan menentukan tingkat keparahan dari insiden tersebut. Selanjutnya, proses dilanjutkan pada tahap containment, eradication, and recovery, di mana pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan adalah, yang pertama, komputer mana yang harus segera diisolasi dari jaringan? Kedua, bagaimana cara menghentikan penyebaran worm ke perangkat lain? Yang ketiga, bagaimana proses menghapus worm dan agen DDoS dari sistem? Keempat, apakah semua sistem telah diperbarui dengan antivirus terbaru? Kelima, apakah data dapat dipulihkan dari cadangan backup? Kelima, bagaimana memastikan sistem sudah bersih sebelum dihubungkan kembali ke jaringan? Selanjutnya, apakah seluruh layanan telah kembali berjalan normal? Dan yang terakhir, apakah diperlukan peningkatan keamanan setelah insiden? Di mana pada tahap ini pertanyaan-pertanyaan diberikan bertujuan agar serangan berhenti dan sistem dapat kembali beroperasi. Dan setelah sistem telah berhasil dipulihkan, kita masuk pada tahap yang selanjutnya, yaitu adalah pada tahap post-incident activity, yang dimana pertanyaan yang dapat diajukan adalah, apakah penyebab utama insiden ini? Yang kedua, pelajaran apa yang diperoleh dari insiden tersebut? Ketiga, apakah kebijakan keamanan perlu diperbarui? Keempat, apakah diperlukan pelatihan tambahan bagi karyawan? Kelima, bagaimana cara mencegah insiden serupa di masa depan?
Dan yang terakhir, apakah seluruh proses penanganan insiden telah didokumentasikan? Yang dimana tahap ini sangat penting karena menjadi dasar peningkatan keamanan dari suatu organisasi. Baiklah, kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu ada unauthorized access to payroll records. Yang dimana pada kasus yang berikutnya ini kita akan membahas sebuah rumah sakit yang berukuran besar yang memiliki lebih dari 5.000 employees atau 5.000 karyawan dan banyak kantor cabang. Dan rumah sakit tersebut memiliki CSIRC atau Computer Security Incident Response Capability, yaitu tim yang bertanggung jawab menangani insiden keamanan. Karena organisasinya besar, mereka menggunakan beberapa tim yang bertanggung jawab menangani insiden keamanan. Dan beberapa tim itu dikoordinasikan oleh satu tim pusat. Dan selanjutnya untuk rumah sakit ini juga menerapkan ada dua pendekatan penting dalam keamanan cyber. Yang pertama ada kill chain model dan juga ada VERIS atau vocabulary for event recording and incident sharing. Dan juga rumah sakit ini bekerja sama dengan MSSP, Managed Security Service Provider, yang bertugas melakukan pemantauan keamanan selama 24 jam setiap hari. Dan untuk kronologinya, pada hari Rabu malam, seorang administrator payroll meninggalkan komputernya dalam keadaan masih login dan tidak dikunci. Ketika kembali, ia melihat seseorang yang tidak dikenal dari ruangannya. Program payroll masih terbuka seperti sebelumnya, tetapi posisi mouse telah berubah sehingga diduga komputer tersebut sempat digunakan. Karena itu, tim keamanan diminta mengumpulkan bukti digital dan menentukan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dan selanjutnya Pak, kita masuk pada bagian preparation. Jadi pada tahap persiapan, pertanyaan yang perlu diajukan adalah yang pertama, apakah organisasi memiliki kebijakan keamanan fisik dan keamanan informasi? Yang kedua, apakah workstation dikonfigurasi untuk terkunci otomatis saat tidak digunakan? Yang ketiga, apakah tim CSIRT telah memiliki prosedur penanganan insiden akses tidak sah? Apakah lokasi aktivitas sistem disimpan dengan baik? Apakah kamera CCTV tersebut tersedia di area kantor? 5. Apakah hak akses pengguna telah diatur sesuai kebutuhan? Dan yang terakhir, apakah terdapat prosedur pengumpulan bukti digital? Tujuannya untuk memastikan organisasi siap untuk menangani insiden seperti ini. Pada bagian detection dan analysis, pertanyaan yang bisa diajukan adalah yang pertama, kapan kejadian akses tidak sah terjadi? Siapa yang pertama kali melaporkan kejadian tersebut? Apakah ada bukti seseorang mengakses data penggajian? Aktivitas apa yang dilakukan pada komputer selama ditinggalkan? Apakah terdapat perubahan atau pencurian data? Apakah rekaman CCTV dapat mengidentifikasi pelaku dan bukti digital apa saja yang harus diamankan? Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini digunakan untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran keamanan. Selanjutnya, pada containment, eradication and recovery, kita bisa menanyakan bahwa yang pertama, apakah akun administrator payroll perlu dinonaktifkan sementara? Apakah workstation harus diisolasi untuk proses forensik? Apakah kata sandi pengguna perlu diganti? Apakah hak akses pengguna perlu ditinjau kembali? Apakah sistem telah dipastikan bebas dari malware atau akses ilegal? Apakah data payroll masih utuh dan tidak mengalami perubahan? Apakah sistem dapat digunakan kembali dengan aman? Dan terakhir, apakah langkah keamanan tambahan perlu untuk diterapkan? Tahap ini untuk memastikan bahwa sistem telah benar-benar aman sebelum kembali digunakan. Dan yang terakhir, pada bagian post-incident activity yang bisa kita gunakan sebagai informasi adalah yang pertama, apa penyebab utama terjadinya akses tidak sah? Yang kedua, apakah prosedur keamanan telah dijalankan dengan benar? Yang ketiga, apa rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa?
Keempat, apakah pelatihan keamanan bagi karyawan perlu ditingkatkan? Selanjutnya, apakah seluruh bukti dan hasil investigasi telah didokumentasikan? Dan yang terakhir, apakah kebijakan keamanan fisik dan keamanan sistem perlu diperbarui? Yang dimana pada evaluasi ini menjadi dasar untuk memperbaiki proses keamanan dari organisasi tersebut. Kita telah melihat pada bagian lab incident handling ini, pada lab ini yang dimana bisa disimpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki prosedur penanganan insiden yang jelas. Proses tersebut bisa kita mulai dari tahap preparation, yaitu mempersiapkan organisasi sebelum insiden terjadi, yang kemudian dilanjutkan pada tahap detection and analysis untuk mengetahui penyebab dan dampak dari insiden, yang kemudian dilanjutkan dengan containment, eradication, and recovery untuk menghentikan serangan, menghapus ancaman, dan memulihkan sistem. Dan pada tahap terakhir yaitu adalah post-incident activity untuk mengevaluasi insiden dan meningkatkan sistem keamanan agar kejadian serupa tidak terulang. Dan selain itu juga, melalui 2 studi kasus pada lab ini, kita belajar bahwa keberhasilan penanganan insiden tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kesiapan organisasi, prosedur yang jelas, kerjasama tim, dan juga dokumentasi yang baik. Untuk bagian ini, pada bagian lab incident handling, dari saya telah selesai, dan terima kasih.